Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi kita, yaitu mengenai sekitar segala hal yang keluar dari kemaluan kita, yaitu berupa bentuknya baik itu cair ataupun padat. Yang dimana yang keluar dari kemaluan kita itu baik bentuknya cair ataupun padat, semuanya merupakan najis. Dan bagaimana cara kita membersihkannya? Yang pertama yaitu mengenai wadi. Waw, alif, dal, ya. Yang artinya bahwa yang pengertian daripada wadi itu sendiri adalah cairan kental yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dia selesai buang air kecil, dimana ketika dia buang air kecil, setelah dia membasuhnya akan keluar lagi. Kalau kita sering mengatakannya itu keputihan. Nah, untuk keputihan ini cara membersihkannya adalah dengan cara dicuci, dibasuh. Ya, tidak perlu mandi, hanya cukup menghilangkan kotorannya. Lalu bagaimana kalau dalam pelaksanaan ibadah sholat kita membersihkannya? Ketika kita dalam keadaan sholat, kalau keluarnya itu hanya sedikit, baik itu setetes ataupun 2 tetes, itu tidak masalah, tidak menyebabkan seseorang batal dalam pelaksanaan ibadah sholatnya. Tapi kalau jumlahnya cukup banyak, kira-kira selingkaran ini ya, antara jempol sama telunjuk, atau kira-kira sebesar uang logam yang lebih besar dari 500-an yang warnanya putih, itu berarti sudah banyak. Dan kita pun merasa agak resah karena agak becek kan, maka itu sebaiknya dibasuh dengan lebih bersih ya, hanya dibasuh, tidak perlu mandi wajib, tapi harus dibasuh sebersih-bersihnya dan diulang kembali sholatnya. Jadi itu namanya wadi. Lalu ada cairan lain yang namanya mazi, mim, za, sama ya. Kalau mazi sendiri adalah cairan yang sifatnya bening, yang keluar dari kemaluan ketika seseorang itu terangsang. Maka dia ketika keluar cairan itu pun termasuk najis, tapi tidak perlu dengan cara mandi. Sama seperti tadi wadi, yaitu dengan cara dibersihkan sampai hilang. Lalu setelah itu baru berwudu dan sholat, ataupun membaca Al-Quran dan yang lainnya, aktivitas yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda lagi dengan air yang namanya air mani, yaitu dimana seseorang ketika dia keluar cairannya itu karena terangsang, karena hubungan suami istri, maka itu dia wajib mandi. Ya, jadi kalau dari kemaluan kita itu sifatnya najis. Tapi kalau udah sebagian ulama, kalau air mani itu dikatakan, sebagian mengatakan itu suci, tapi wajib mandi. Kalau air wadi tidak usah mandi, hanya berwudu saja. Begitupun air mazi, beda dengan air mandi yang wajib mandi. Mudah-mudahan kita bisa membedakannya ya. Yang sering kita bilang air wadi itu adalah masalah keputihan yang sering terjadi pada beberapa wanita. Ada yang keluarnya sedikit, ada yang banyak. Kalau keluarnya sedikit, kira-kira setetes tadi seperti yang sudah dikatakan, boleh dengan cara wudhu, tapi tidak usah mandi. Bagaimana kalau banyak? Sama, tidak usah mandi, cukup dengan cara wudhu. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.